Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Wes, ketemu lagi sama Kaisam. Untung hari ini nggak terlalu dingin ya cuy ya. Jadi Kaisam itu ngocehnya. Semangat deh Kaisam berbagi satu kisah kepada kalian supaya kalian lebih berhati-hati ya. Teman Kaisam yang lagi di rumah sakit juga tentunya diberikan kesehatan. Tadi tuh ada yang telepon Kaisam pagi-pagi, satunya sakit lambung, satu laginya sakit pendengarannya nggak kedengeran katanya, maksudnya telinganya budak. Ada-ada aja ya cuy ya sakit itu ya, namanya juga ujian ya, kita harus terima. Kalau kita diuji sakit ya alhamdulillah aja ya. Kalian diuji apa cuy? Diuji kebanyakan makanan Kaisam. Saya sampai gagal diet terus ya, Masya Allah ya. Itu mah bukan ini ya, tinggal kalian kalau misalnya kelebihan makanan tinggal bagikan ke tetangga-tetangga flat yang kekurangan makan ya, biar sama-sama rezekinya ngalir terus, amin. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih berjuang dengan rentenir dan kolektor, Kaisam doakan semoga kalian diberikan kemudahan dalam membayar, amin. Oke, Kaisam akan berbagi satu kisah. Ini mungkin menjadikan pembelajaran kepada kita kalau kita menghadapi di situasi kita dituduh ya, kita dituduh dalam kita posisi libur, kita nih harus tetap stay cool. Wis, stay cool Kaisam. Ya tapi kan gondok Kaisam, orang saya lagi seneng-seneng gitu Kaisam disuruh pulang gara-gara uangnya nenek itu hilang. Akhirnya pekerja migran ini pergi dari rumah majikan untuk mencari majikan baru. Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan rekor baik dari ketuduhannya ini. Wis, ketuduhannya. Bahasanya nggak angger. Ya wis, nggak apa-apa. Ayo kita lanjut cerita cuy. Kemarin hari Minggu, ceritanya pekerja migran ini rekornya finish sebelumnya cuy. Jadi dia bisa tunggu visa di Hong Kong dan mendapatkan majikan baru yang ini. Bekerja baru 1 bulan. Bekerja baru 1 bulan si pekerja migran ini menjaga Bobo yang umurnya udah 84 tahunan. Nah, Bobonya ini punya anak perempuan, Syuce ya kan. Akhirnya nggak tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana beradaptasi. Ini kan masa adaptasi ya. Mungkin saja diduganya Bobonya kurang sering nih sama Cecenya yang baru ini. Jadi mengadi-adi cuy. Jadi si Cecenya ini diberikan libur di hari Minggu. Tepatnya kemarin dia juga disuruh libur ya kan. Cece le Fongkala tuh si Cece barunya ini. Baru sebulan ya cuy kerja ya. Dia ini karena finish jadi cepet gitu masuk di majikan barunya. Oke, setelah itu dia keluar untuk libur. Sebenarnya awal-awal tuh dia masih have fun, masih telepon kayak Tisam siang. Kayak Tisam, saya ini mau libur, tapi saya mau paketin barang ini guys. Saya mau paketin sepatu ke Indonesia, ya kan? Akhirnya apa? Kaisam katanya sepatu itu kena pajak ya? Iya, pajak nggak boleh, harganya nggak boleh lebih dari 500 USD ya. Pajak masuknya juga sepatu itu dibebankan 15-30% ya, sepatu baru ya coy. Waduh Kaisam, saya harus bayar pajak. Ya nggak sebanyak itu. Kamu harganya berapa sepatunya? $300. Ya nggak sampai lah 200.000 pajaknya. Udah deh kalau kayak gitu. Cuma Kaisam itu menyarankan kalau misalkan memang kamu pakai sepatu seperti itu, apalagi kondisinya baru, pakai PT Pos aja. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu paketkan melalui pos, itu ada asuransinya cuy. Jadi itu pasti nyampe deh kalau pakai pos ya. Kalau paket ini kan orang lagi huru-hara ya cuy ya. Iya kan, sampai kapan Kaisam paketan saya nyampe? Oh iya, by the way, kalian sudah daftar portal peduli belum WNI? Ini ternyata kemarin itu Kaisam itu bantuin ya teman Kaisam yang nggak punya KTP, itu bisa ternyata daftarnya, ya kan? Iya kak Kaisam, iya. Nah tuh kan jadinya kan ngelantur ceritanya yang mana. Oke, buat kalian yang mau daftar portal peduli WNI yang di Kemenlu ya, nanti Kaisam kasih tutorial yang nggak punya KTP, yang nggak punya email teman, itu ternyata bisa cuy. Nanti malam Kaisam buat kalian. Oke, kita fokus lagi cerita itu. Nah, dasar mama diajak ngomong ini jadinya ngomong ini, jadi Kaisam juga ikutan. Aduh. Wis, lanjut. Akhirnya si pekerja migran ini ya udahlah ya, kayak Kaisam tuh nggak Kaisam juga kemarin ada acara juga, jadi ya wis lah, udah tahu informasinya seperti itu kan. Ujung-ujungnya dia nih, kok ini anak teleponin Kaisam terus ya, setiap menit ini teleponin terus. Tapi yang nggak tahu juga Kaisamnya juga bisa angkat waktu itu karena posisi Kaisam libur. Akhirnya si pekerja migran ini ngomong cuy, bentar. Pekerja migran ini ternyata telepon di sore harinya, ya kan, menjelang jam 6 sore. Kayak Tisam, saya disuruh pulang sama majikan. Loh, kenapa kamu disuruh pulang? Majikan saya uangnya hilang katanya. Terus saya disuruh pulang sama agensinya telepon dia untuk pulang ya cuy. Nah, pas mau pulang
Ini katanya si Bobonya itu hilang duit, ya kan? Nyuruh si Cecenya itu untuk pulang. Orang saya loh, Kaisam masih bisa dihubungi, ya kan? Ya udah kamu pulang, ya kamu hadapi. Kaisam udah kasih tahu kalau Kaisam udah hajar ini anak ini. Kamu yakin ya nggak ngambil? Yakin Kaisam? Kamu yakin nggak ngambil? Iya yakin. Akhirnya ya wis, dari keyakinan itu Kaisam percaya sama dia. Udah kamu pulang sana, hadapi apapun. Kalau misalkan dia sampai pokin, nggak apa-apa, kamu tetap slow, ya kan? Kalau misalkan kamu nggak ngambil, ya nggak ngambil, ya nggak usah ngaku kalau ngambil. Akhirnya apa? Setelah pulang, ini si pekerja migrannya emosinya tidak bisa ditahan, cuy, ya kan? Nggak bisa ditahan, lost control ini emosinya ya, cuy ya, karena memang mungkin masih muda ya, cuy ya, ya kan? Akhirnya begitu pulang, si majikannya itu nanya, kamu tahu nggak uangnya si Bobo berapa? Katanya hilangnya 1.100 di dompetnya. Dompetnya itu ditaruh di kamar. Kaisam nanya, emang di situ ada anak Sailo kah? Nggak ada, Kaisam, cuma sama Syuci aja. Nah, jadi akhirnya setelah saya emosi, saya langsung bawa koper saya, Kaisam. Saya beresin tuh semua yang ada di kamar saya. Terus saya geret keluar, saya suruh cek semuanya. Akhirnya dicek tuh, cuy. Memang dicek sama Syucinya, dicek semua. Ternyata nggak ada itu duit, ya kan? Akhirnya Syucinya tuh ngomong sama pekerja migran ini. Jadi ini kan nggak ada buktinya kalau kamu yang mencurai. Kamu masih mau kerja di sini? Enggak katanya. Langsung to the point. Enggak, saya mau keluar aja dari sini, ya kan? Ya sudah, setelah itu dibuatkan surat termination oleh majikannya, pemutusan kontrak, cuy. Langsung nih geret koper keluar, ya kan, langsung ke agensinya. Baru dia bingung, Kaisam, saya harus gimana? Ya kamu keluar dari majikan asal seruntul aja. Tadi telepon kayak Sam terus, sekarang udah geret koper, udah keluar, ya kan? Baru ngomong. Ya Kaisam nanya, kamu hak-haknya sudah dikasih belum? Nanti katanya besok urusan sama agent, ya kan? Ya udah, berarti posisi kamu adalah pemutusan kontrak. Padahal, cuy, tadi tuh pas Syucinya ngomong, kamu mau cari majikan atau enggak? Karena kita dituduh ya, cuy ya. Nah, jadi kan pekerja migran ini boleh keluar tanpa membayar 1 bulan gaji, ya kan? Dia nggak usah bayar majikan, tapi dia melewatkan surat rekor bagus, ya kan? Kalau aja dia itu sebelum keluar minta surat rekor bagus dari majikannya karena kita sudah dituduh, setidaknya kita memiliki alasan ke imigrasi untuk pengajuan visa lebih cepat karena kita ini udah dituduh sama majikan. Pasti majikan mau memberikan rekor baik karena kesalahan bukan karena kita ya, cuy ya. Nah, ini nih yang dilewatin karena emosi nih pekerja migrannya. Dia keluar nyeruntul aja, pas nyampe agensi dia baru kehilangan, iya kenapa saya nggak minta surat bagus ya. Nah, terus logikanya apakah mungkin majikan ini mau ngasih rekor bagus setelah kalian udah pulang? Majikannya udah pasti ngomong, syukur-syukur saya nggak minta duit 1 bulan, ya kan. Ini adalah keteledoran kita gara-gara emosi. Makanya buat kalian yang emosi istighfar, astagfirullah. Ya kan. Terus akhirnya gimana, Kaisam? Ya udah, nggak ada jalan lain selain kita cari majikan baru. Apalagi dia udah nggak mau pakai agent yang lama. Mana mungkin agent lama kita mau memperjuangkan rekod bagus untuk kita, ya kan? Ya udah, nggak apa-apa, terima saja. Apakah bisa Kaisam cari majikan baru? Ya bisa, karena ini prosesnya belum finish kontrak. Otomatis si pekerja migran ini wajib tunggu visa baru di luar Hongkong. Ih, udah pinter nih. Aduh, Kaisam jadi suka deh. Masya Allah, ya kan? Cepat cari majikan, tanda tangan, tidak usah pedulikan reasonnya, alasannya apa. Yang jelas, apapun alasannya, ya nggak apa-apa. Ya, selama kita sudah melakukan pemutusan kontrak, surat itu sudah dikirim ke imigrasi, kita pengajuan berkas baru sebelum kita pulang ke Indonesia, ya bisa, proses itu akan tetap berjalan. Apakah visanya turun? Ya insya Allah, selama tidak ada catatan kriminal, ya turun. Cuma kan sayang banget ya, cuy ya, kemarin itu finish kontrak, ujung-ujungnya di kontrak baru kita harus mengalami masalah seperti ini. Ya sebenarnya mbaknya itu harus sabar aja, Kak, ya kan? Kan majikannya itu kan masih mau sama dia, ya kan? Nah, sekarang Kaisam nanya sama kalian, kalau misalkan sudah di posisi ini, kalian masih tetap bekerja dengan majikan tersebut atau melakukan hal sama untuk meninggalkan rumah majikan pada hari itu juga tanpa harus membayar uang 1 bulan gaji sebagai pemberitahuan. Nah, menurut kalian gimana? Pasti ada juga nih yang ngomong, ah udah bener tuh yang dilakuin mbaknya, wis ganti aja daripada nanti setiap hari dituduh terus, ya kan? Kalau menurut Kaisam gimana?
Ya kalau menurut Kak Isam sih ya tetap aja kerja di situ ya. Selama tidak ada bukti kenapa kita harus takut? Ya kan kita di situ bekerja ya namanya juga lagi ngikutin badan ke orang lain. Ya kan kalau kita egois, kalau kita tetap mempertahankan harga diri ya mau gimana gitu kan. Setidaknya dari kejadian ini majikan itu kan sudah malu, ya kan? Ya kan sudah malu, sudah menuduh kita seperti itu. Ya kita kasihlah kesempatan. Kalau misalkan tetap begitu saja ya baru kita keluar ya. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan mereka dengan dituduh-tuduh seperti itu. Karena apa? Karena rumor pekerja migran yang mencurai itu banyak ya cuy ya. Jadi ya kalau kita merasa oh ini udah apa namanya memang udah dampaknya seperti ini ya kita harus terima saja ya. Tetap bekerja, nawa itu selagi kita bekerja jujur baik ya insya Allah Allah itu akan menjaga kita ya. Buat kalian yang dituduh-tuduh kayak gitu nggak usah takut, selama tidak ada sidik jari kalian, tidak ada CCTV yang menyatakan bahwa kalian mencurai, walaupun majikan mempokingkan kalian ke polisi ya dengan mengadi-adi alasannya, polisi itu tidak serta-merta langsung percaya majikanmu. Nggak kayak agentmu itu yang pro sama majikan karena dia punya duit. Tuh kan gosip lagi ya. Semoga aja agent-agent ini mendengar ya kan, setidaknya berpihak di tengah-tengah ya kan. Ya udah mungkin itu aja sharing Kaisam pagi ini, hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian punya pengalaman yang sama? Silahkan komentar ya.